Saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama non-Kristen mencoba membantah kebenaran iman Kristen. Kita juga bisa mencatatnya dan membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Mari kita simak sampai selesai. Itu satu. Oke, sebentar. Itu satu. Lalu dia bilang, Isa tidak disalib, melainkan diserupakan. Kan gila ini lebih gila lagi nih. Udah jelas-jelas. Data di abad 1 sampai ke abad 6, itu nggak ada yang menolak penyaliban. Tiba-tiba Allah mau mengoreksi. Ya, oh dia diserupakan, kan gila. Jadi kamu jangan nyalakan orang Islam. Memang kerjaannya ngoreksi, ini isinya. Hah? Itu sejak kapan Isa itu lahir di bawah pohon korma? Gila. Nah, boleh saya berbicara? itu jadi gini ya Pak Rajo, saya mengerti niat baik Anda gitu ya. Tapi kalau Anda mau menasehati, kayaknya nasehatilah dulu Tuhanmu. Itu ya, makanya kenapa Buddha, Hindu, yang agama lain itu nggak pernah nyibukin mereka diri mereka dengan mengkoreksi iman saya. Kenapa? Karena Tuhannya nggak kayak gitu. Memang Tuhannya nggak menyinggung Tuhan lain gitu. Tapi Tuhan kau kan emang itulah. Rese ya rese. Itu jadi gitu Pak. Jadi kita nggak bisa salahkan umat Islam, nggak apa-apa. Kami ini, bahkan Tuhan Yesus itu udah tahu ya, akan banyak orang-orang yang mengoreksi iman kami. Makanya Yesus tuh bilang apa dalam Alkitab? Siap sedialah kamu memberi pertanggungjawaban iman kamu. Jadi setiap ada orang yang menanyakan tentang iman kami harus siap sedia menjawabnya. Karena Tuhan Yesus tuh tahu akan ada ilah-ilah lain yang mengoreksi iman kita. Kami nggak keberatan untuk itu. Gitu Pak Rajo. Jadi kalau Anda mau nyuruh orang Islam jangan gitu dong. Nggak bisa Pak. Emang di situ disuruh kok. Berdebatlah kamu katanya. An-Nahl ayat 125. Itu. Al-Quran menyuruh dia debat, menyuruh orang Islam debat. Iya. Yang mana saya juga pengen baca yang Kasih first perdebatan tadi. Oke, kita pahami sama-sama ya. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah pengajaran baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nih, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nih, emang boleh berdebat pada Islam? Suruh kan. Tapi kalau di Kristen, kita kasih ayat Ini sama orang Kristen ya. Nih, kata-katanya keren banget nih. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Inilah dasar kami mengadakan tanya jawab di sini di media sosial untuk mempertanggungjawabkan. Karena apa? Karena orang-orang Islam tadi yang mengandalkan An-Nahl ayat 125 itu nggak pakai data, cuma modal melintir. Tapi kami harus baca, nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Bahkan kalau kami sembarangan pun, ini romo kami akan negur langsung, ngasal-ngasal terjemahin, ngasal-ngasal tafsir, nggak bisa. Karena buka Efesus 4 ayat 5, Faslab. Oke, Efesus 4. Efesus 4 ayat 5. Nah, tuh. Karena di dalam Kristen itu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, imannya harus satu. Nggak bisa nanti, oh, Syiah kafir, Ahmadiyah kafir. Nanti Syiah ngomong Sunni kafir, Ghafatar kafir, Rafathar kafir, Raffi Ahmad juga kafir. Nggak bisa begitu. Mak bapak. Satu iman. Makanya pengakuan iman Rasul itu gereja yang satu, kudus, apostolik, katolik. Katolik itu sifat ya, sifat Katolik. Kalau di teman-teman Protestan, gereja yang kudus dan am. Nah, am itu satu, menyeluruh. Itu. Gitu Bang. Ya, baik. Jadi menurut itu semua kan
ada ada cerita di dalam ayat-ayat yang Bapak bicarakan. Jadi di ayat-ayat itu kalau dibaca sepenggal-sepenggal, memang kesannya tidak tidak sempurna dalam pengertiannya. Dan yang bisa mengartikan itu adalah ahli kitab masing-masing. Ya betul? Betul tidak? Halo, Kak? Tes, halo. Iya. Gimana, Pak? Iya. Gimana? Jadi kalau menurut saya seorang Islam awam ini yang cuma bisa mengimani tanpa melihat sedalam-dalamnya kitab kami. Seperti contoh Anda yang sudah mahir dalam membaca, mahir dalam mengartikan. Nah, jadi gini, saya pribadi membaca kitab saya, belum tentu saya bisa memahami sepenuhnya dari kitab saya. Apalagi saya membaca kitab Anda, kan begitu. Nah, itu urusan Bapak sebenarnya, bukan urusan kami. Begitulah Anda ini sangat pintar atau sangat hebat dalam mengartikan Alkitab Anda semua. Cuman belum tentu juga dalam pandangan kami pengertian Anda itu benar. Itu kata Bapak, coba kata Al-Quran ya. Mana narasi Bapak sama Al-Quran mana lebih valid? Al-Quran kan? Buka Yunus 94, Pak Slav. Ya, jadi gini, udah nggak usah di. Bentar, nyimak aja, nyimak. Jangan nggak usah. Kita data loh ini. Al-Quran yang ngomong. Yunus 94. Nah ini ya. Jika engkau Muhammad, ini Muhammad loh, bukan Bapak yang turun tadi, udah turun ya, nggak diturunin ya. Berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum baca Quran itu orang apa? Kitab apa yang turun sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil kalau di mereka. Jelas sebelum Al-Quran itu apa? Injil. Di mereka. Jelas sebelum Al-Quran itu apa? Injil. Di mereka. Halo Nasrun. Al-Quran suruh nanya kok. Makanya kita buka Rom. Ya Mbak. Benar. Halo. Islam Kristen Nasrun. Iya Mbak. Bapaknya keluar ya Islam. tadi ya. Mungkin dia nggak tahan baca Qurannya. Ya kalian itu gimana mau mengerti? Orang kalian Ya aja benar ditanyakan agak ketakutan. Sabar Marwan. Jangan kayak mau nyium Hajar Aswad, berisik kali kau. Ya wajar. Mereka itu kalau nggak ngerti jangan curhat di sini. Ditunjukkan ayat kabur. Kenapa? Takut sekali baca kitabnya. Takutkah kalian menggunakan logika kalian? Oke, halo Nasrun. Anda sebentar ya. Kalau nggak sabar Anda turun aja. Ya. Kenapa Bu? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Silakan. Nasrun. Sorry, gedein Nasrun bentar ya. Ini foto profilnya Al-Azhar 37 bukan? Oh bukan. Udah. Nggak berpayudara montok. Apa Bro? Nggak ngerti. Kira. Zainab. Ya, silakan. Kirain tadi Zainab. Ya gini ya Bu ya, aku mau bertanya nih Bu. Silakan. Misalkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan dia misal pasti lah. Memang Yesus itu dia Tuhan. berdosa. Bukan misal, itu memang dia Tuhan. Nah, Kok oke lah. misal lah? Ya itu kan menurut iman Ibu. Enggak, dia memang Tuhan atas seluruh semesta ini. Dia adalah Tuhan yang Ya, benar. oke, saya tanya kalau memang Cuman kan Anda lebih milihnya kalau memilih dia berhala gitu kan. Jadi Yesus itu memang Allah yang benar, Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dia sudah membuktikannya. Tapi kan Anda pengennya Tuhan yang adalah berhala-berhala yang ngaku-ngaku Tuhan, gitu. Silakan, Pak Nasrun. Yesus itu pasti berdosa kepada Iya gini, Yesus itu pasti berdosa kepada orang tuanya kan? Nggak ada. Mana ada Jelas lah Yesus dia berdosa berdosa, kepada Bu. orang tuanya? Mana dalilnya?
Yang nggak ada sperma semua Tuhan Kristen, nah termasuk Nabi Adam. Di mana dikatakan Yesus nggak ada dosanya? Coba tunjukkan. Biarin dia aja Faslap, biar dia Ibu Faslap. Maria itu gini. Yesus nggak ada sperma sama kayak Nabi Adam. Marwan, Anda Islam sebentar, Pak Nasrul. Anda Islam? Islam lagi. Oke, gini ya. ajarin Islam kata itu biar pandai, jangan sesat terus. Baik. Anda ini punya orang tua? Punya ibu? Punya, kalau Oke. dicium itu kalau dicium, Diajarkan nggak untuk sopan? kalau dicium mama, kamu kan Iya, gini Pak, kalau Anda memang manusia yang nggak pernah mengecap pendidikan Pak, di bawah aja dulu ya. Ini kasihan Pak ya, 2.200 orang di sini harus mendengarkan perkataan seseorang yang tidak sekolah gitu ya. Kalau nggak mengecap pendidikan ya diam itu lebih baik sebenarnya Pak, karena diam itu emas Pak. Silakan Pak Nasrun. Iya, yang jelasnya gini Bu, Ibu Maria Maaf itu ya saat dia teman-teman, melahirkan, dia jangan pasti tersinggung ya. Saya takutnya tersinggung ya. Saya tahu Nabi Islam itu memang nggak pernah mengecap pendidikan gitu ya. Ya wajar. Maaf ya, tapi saya nggak mau nyinggung Nabi kalian ya, yang nggak pernah sekolah itu, yang nggak pernah tahu huruf ya, nggak pernah baca ya. Maaf. Yang tadi nggak apa-apa ya, mungkin dia sedang menyamakan dirinya dengan nabinya gitu. Takut levelnya di atas, jadi dia harus merendahkan dirinya di bawah dari level junjungannya. Betul ya Pak Prof ya? kok demi ya agak ini. Kalau saya lihat-lihat sih ini kayaknya tendensiusnya ngejelek-jelekin Aisyah ini karena nggak disekolahin suaminya. Oh iya, kan waktunya digauli. Jangan sekolah, digauli aja. Silakan Pak. aku belum selesai bertanya. Iya. Maria itu pasti kesakitan saat melahirkan. Jadi dari mananya Yesus itu tidak akan berdosa kepada Maria? Ya, coba kalau Anda mau mengatakan demikian, apalah dosa Yesus? Satu aja. Ya itu saat Apa? Maria itu melahirkan dia pasti kesakitan. Orang melahirkan, ibu pernah melahirkan? Masa Maria yang melahirkan, Yesusnya yang berdosa? Jadi Anda dilahirkan ibu Anda, kau yang berdosa. Nyambungnya di mana, Dek? Nyambung. Makanya Muhammad bilang ibundanya masuk neraka. Oh iya. Karena melahirkan dia. Betul itu. Oh, oke. Memang Anda ini berdosa kali. Ya? Isa ya, bukan Yesus ya, Nasrul. Saya bingung ya Kenapa? Pak Slop ya. Ya, kenapa? Lu yang nyuri, anak lu yang berdosa gitu. Agak lain. Hah? Lu yang besok gebukin orang, anak lu yang berdosa gitu. Loh, tadi Anda mengatakan Ini kalau ketika ibunya sakit, anaknya yang berdosa. Gara-gara ibunya melahirkan. Lah suruh aja sekalian, Allah jangan niup-niup parja si Maryam. Biar Maryam gak sakit waktu ngelahirin. Nah itu. Jadi kalau di dalam iman Kristen, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan dia meminta izin. Dia meminta izin terlebih dahulu, ya. Wahai Maria, salam ya Maria ya. Sesungguhnya engkau akan melahirkan anak yang disebut Kudus Anak Allah, ya. Lalu Maria mengizinkan, jadilah padamu seperti perkataanmu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Nah, Maria di situ mengizinkan, jadi nggak ada dosa. Saudara, data ini penting, jadi Anda harus catat atau bagikan video ini kepada orang lain. Berikut adalah data dari abad 1 hingga 6 yang menyebutkan penyaliban, baik dari sumber Kristen, Romawi, maupun Yahudi. Sumber-sumber ini menunjukkan bahwa penyaliban Yesus adalah peristiwa sejarah yang diakui, bahkan oleh para penentang kekristenan. 1. Sumber abad pertama. 1. Flavius Josephus 37-100 Masehi, lihat Antiquities of the Jews. Flavius menyebutkan, pada waktu itu muncul Yesus, seorang yang bijaksana. Pilatus, atas tuntutan dari pemimpin kita, telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya. 2. Tacitus 56-120 Masehi, lihat Annals.
Sejarawan Romawi ini menulis tentang penganiayaan orang Kristen di bawah Kaisar Nero. Disebutkan, Kristus, dari siapa nama ini berasal, telah dieksekusi pada masa pemerintahan Tiberius oleh Pontius Pilatus. 3. Plinius Muda, 61-113 Masehi, lihat Epistulae. Gubernur Romawi ini menulis kepada Kaisar Trajanus. Mereka orang Kristen menyanyikan pujian kepada Kristus seolah-olah dia adalah Allah. Sumber abad kedua. 1. Ignatius dari Antiokhia 35-110 Masehi, lihat surat kepada Jemaat Smyrna. Ignatius menyebutkan, dia benar-benar disalibkan di bawah Pontius Pilatus. 3. Lucian dari Samosata 125-180 Masehi, lihat De Morte Peregrini. Disebutkan orang-orang ini atau orang Kristen, menyembah manusia yang disalibkan di Palestina. 3. Sumber abad ketiga. 1. Tertullianus 160-225 Masehi, lihat Apologetikus. Disebutkan, orang-orang Kristen mengklaim bahwa Allah mereka disalibkan. 2. Origenes 185-253 Masehi, lihat Contra Celsum. Menanggapi Celsus, seorang filsuf Yunani yang mengejek penyaliban. Disebutkan, dia yang kamu ejek sebagai disalibkan adalah Tuhan kami yang bangkit. 4. Sumber abad keempat. 1. Eusebius dari Kaisarea 260-340 Masehi, lihat Historia Ecclesiastica. Disebutkan, penyaliban Yesus Kristus terjadi pada zaman pemerintahan Tiberius. 2. Konsili Nikea 325 Masehi, simbol iman Nikea menegaskan. Di sana ditegaskan, disalibkan bagi kita di bawah Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. 5. Sumber abad kelima. Sokrates Scholasticus 380-450 Masehi, lihat Historia Ecclesiastica. Disebutkan, Kristus yang disalibkan di Yudea adalah dasar iman Kristen. 6. Sumber abad ke-6. Prokopius dari Kaisarea 500-565 Masehi, lihat De Aedificis. Disebutkan, kekristenan menyebar luas meskipun Tuhannya disalibkan. 6. Sumber abad ke-6. Prokopius dari Kaisarea 500-565 Masehi, lihat De Aedificis. Kekristenan menyebar luas meskipun Tuhannya disalibkan. Lihat bukti dari abad 1 hingga 6 menunjukkan bahwa penyaliban Yesus adalah peristiwa historis yang diakui, baik oleh penulis Kristen maupun non-Kristen. Fakta ini memperkuat keabsahan Injil yang mencatat penyaliban sebagai inti dari iman Kristen. Bagaimana mungkin kita mengingkari data ini, hanya karena ada seorang yang datang jauh dari abad 1-6 dan mengklaim bertemu dengan sosok makhluk saat bertapa di gua. Apalagi kalau orang itu gak bisa baca, atau mungkin memang gak sekolah. Coba kalau sekolah, saudara, itulah pentingnya belajar. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam murid Kristus.